warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat, BGP Sumatera Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan guru di tempat saya mengajar, yaitu Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Sehat ya. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Desi. Tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Desi beberapa hari ke depan, baik itu persiapan, perencanaan untuk melakukan pembelajaran, agar Ibu Desi lebih siap lagi, percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan ya Bu Desi ya. Praobservasi ini Bu Desi, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Desi ya. Yang pertama yaitu pertanyaannya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Untuk minggu depan, tujuan pembelajaran yang saya capai itu ini tentang materinya tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuannya pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dengan menampilkan video, siswa dapat mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi dengan cepat. Nah, yang ketiganya, dengan melakukan demonstrasi atau percobaan, siswa dapat mengetahui bentuk wujud zat. Itu saja. Ya, terima kasih ya Bu Desi ya, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan yang kedua, kira-kira dalam pembelajaran yang akan Ibu Desi ajarkan nanti, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu Desi capai area yang mana? Areanya yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Kalau dalam pengetahuan ini, siswa nanti akan mampu mengetahui perubahan wujud zat benda dalam kehidupan sehari. Kalau keterampilannya, nanti siswa mampu berdiskusi dan mengeluarkan pendapat dan menanggapi hasil diskusinya. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Desi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam proses pembelajaran nanti, dalam perencanaannya, kira-kira Ibu Desi menggunakan strategi atau media pembelajaran seperti apa? Strategi yang saya lakukan, mungkin saya itu pertamanya akan mengadakan asesmen awal terlebih dahulu untuk menentukan minat dan bakatnya siswa ini, atau dia minatnya di visual, apakah audiotorik atau kinestik. Setelah itu baru saya kelompokkan dalam minatnya tadi itu. Kalau anak ibu yang anaknya yang bervisual atau yang hobi gambar, nanti saya sajikan memberikan gambar kepada anak yang visual. Nanti setelah anak yang auditorik, saya akan menampilkan video yang tentang media pembelajaran yang wujud zat dan perubahannya. Kalau anak yang kinestik ini, saya akan menyediakan bahan, yaitu berupa lilin dan korek api. Setelah itu dia akan melakukan percobaan. Nah, satu lagi, dalam saya juga memberikan strategi LKPD yang berbeda berdasarkan minat tadi. Itu saja Bu. Ya, bagus Bu Desi ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi rencanakan nanti tercapai ya Bu Desi ya. Nah, kira-kira kapan Bu Desi akan melaksanakan pembelajaran ini? Pembelajaran ini saya sudah melaksanakan asesmen awalnya. Insya Allah kami akan mengadakan pelajaran ini kemungkinan minggu depannya. Ya. Baik Bu Desi, demikianlah coaching praobservasi kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali ya Bu Desi ya di observasi dan pasca observasinya nanti. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi rencanakan nanti bisa dilaksanakan di kelas ya Bu Desi ya. Amin. Baik, saya tutup acara
praobservasi kita pada hari ini. Terima kasih Bu Desi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Bersyukur ya Allah. Ya. Sebelum kita belajar, olahraga kita berdoa dulu. Siapa yang datang lebih pagi tadi dulu? Ya, silakan Mario, silakan berdoa. Mario, duduknya kursi merah. Oh, duduknya rapi ya, Nak, ya. Bersiap. Baca surat Al-Fatihah. Baca doa belajar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Iya, iya. Untuk selanjutnya, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Siapa yang bisa menyanyi ke depan? Hah? Siapa bisa? Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tak lupa
Ayah Ibu, sudah siap untuk belajar? Sudah. Kelas 4. Iya. Kelas 4. Iya, Bu. Ya, kelas 4. Iya. Kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan sesama. Siswa kelas 4 semua hebat. 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 Oke, anak ibu. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, minggu lalu anak ibu sudah belajar tentang masalah benda dan sifat-sifat benda. Hari ini kita akan belajar mengenai wujud zat dan perubahannya. Apa pelajarannya? Wujud dan perubahannya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan ibu menampilkan PPT atau gambar kita lakukan demonstrasi, siswa dapat mempelajari bagaimana perubahan wujud zat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Siapa yang tahu? Ya, ayo, bagaimana kok bisa ya yang dari es menjadi mencair dia, dari padat dia tadi bisa berubah menjadi. Iya, karena sinar matahari. Apa lagi? Di dalam lemari es tadi kan dia apa? Dibeku ya. Dikeluarkan dia pengaruh mencair dia. Kenapa dia itu? Pertama kata Diva tadi karena sinar matahari. Apa lagi? Panas. Apa lagi? Adanya kalor. Karena adanya pengaruh suhu dan tekanan wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan melalui proses. Ini ada pertanyaan. Ketika kamu mendiamkan es krim berada di suhu ruang, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Apa? Meleleh. Apa lagi? Cair. Betul. Ya betul. Akan berubah seperti minuman yang encer ya. Lagi. Mengapa es krim tersebut bisa mencair? Siapa yang tahu? Pak es krim tadi tuh? Iya, karena suhu udaranya yang panas tadi, es krimnya biasa di dalam es tempat kulkas, apa namanya, freezer ya nak ya. Lanjut lagi, perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Satu benda dengan mengalami perubahan wujud karena adanya pengaruh kalor. Kalor ini sama dengan apa tadi nak? Apa? Dengan panas. Kalor adalah energi panas yang bisa diterima atau diteruskan oleh satu benda ke benda lainnya. Lanjut lagi. Terdapat 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, menguap. Apa lagi? Yang ibu tanyakan, siapa yang bisa memberi contoh mencair? Di dalam kehidupan sehari-harinya, ada enggak yang nyata anak ibu lihat contoh perubahan wujud zat ini dari padat menjadi cair? Ada? Apa contohnya nih Pak? Apa contohnya es krim tadi? Ya, yang dari padat menjadi cair. Apa lagi? Apa? Es batu.
menjadi cair. Selain itu ada yang lain? Gak ada. Nah, nanti menguap apa contohnya? Air panas. Apa? Air panas. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas akibat benda menerima. Ya. Lanjut lagi. Menguap apa contohnya? Dari gas ke cair. Dari gas ke cair. Contohnya? Pernah anak ibu minum di gelas? Ada nggak bintik-bintik itu? Ada. Itu apa yang namanya tuh nak? Embun. Ya, itu yang namanya. Ya. Kalau ini pernah anak ibu melihatnya? Apa tuh? Nggak pernah. Pernah anak ibu apa barus? Kapur barus tahu anak ibu yang wangi baju dalam lemari kita. Nah, ini apa ini? Perubahan apa nih? Merupakan perubahan wujud benda daripada ke gas akibat benda menerima kalor. Dia kan menjadi gas, dia menjadi wangi dia ya, menjadi wangi, harum dia. Lihat, padahal padat lama kelamaan akan habis. Kalau ini Padat. kristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya ya yang ada di laut ya nak ya, di daerah pantai itu ada prosesnya nak ya. Nih perubahan selanjutnya, ini contohnya nak ya. Ada perubahan wujud benda itu kan ada berapa bentuk benda? Sebenarnya ada padat, Cair. ya padat, cair, gas. Nih ini padat, ini cairnya, yang di atasnya gas. Iya. Ketika padat ke cair, apa namanya? Ya, padat ke cair. Perubahan dari padat ke cair, apa namanya? Apa? Cair. Apa? Cair. Ya, bagus. Kalau cair ke padat, cair ke padat. Tidak, mempadat lah. Dari apa air kita masukkan ke dalam kulkas, apa namanya? Air kita masukkan ke dalam kulkas. Iya, bagus. Enaknya membeku dia tuh. Kalau padat ke gas, apa namanya? Nih, pilih deh anaknya. Yang mana dia? Kalau padat ke gas, apa namanya? Ada berubah. Mencair, membeku, menguap, mengembun, mendidih, mengkristal. Yang enam itu dari padat ke gas apa namanya? Menguap. Nah, kalau gas ke cair? Gas ke cair. Belum paham mana ibu? Oke, kita sudah paham. Ayo kita lihat video ini ya. Mau mana ibu nonton video? Ya. Ambil videonya dulu.
Berikut seberapa perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan menguap. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan Nah, catat di tulisnya Nak ya. sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan mencair. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Es krim yang dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama es krim akan mencair atau membara. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali pada es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada mobilitas kereta, makanannya juga masih mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih.
diselimuti dengan kabut. Kota berperang besar, pagi hari yang diselimuti kabut bulan, udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Kristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari kristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tepung akan dikristalkan menjadi gula pasir. Nah, udah ya Ibu. Apa? Berdiri semuanya. Berdiri semuanya dulu. Tadi sudah nyanyinya ya. Berapa macam butir benda tadi? Satu bersama lagi. Pertama, mencair. Kedua, membeku. Ketiga, keempat, kelima. Siapa yang bisa menyebutkannya keenamnya tanpa dibantu sama ibu? Ayo, ayo Dipa, silakan. Berdiri Dipa. Ya, kamu dulu ya. Lihat temannya. Ya.
bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Yang laki-laki? Ada? Ada? Oke, Ibu akan mempraktekkan sebuah contoh ya anaknya. Coba nih perhatikan. Ini adalah Yuk kita hidupkan. Coba perhatikan ya. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Benar, ini membakar. Apa yang terjadi? Cair. Tidak tahu? Oke, siapa yang bisa menjelaskannya? Ayo. Apa yang terjadi? Berubah wujud apa yang terjadi pada lilin ini? Mencair, lalu memadat. Oh, coba jelaskan. Mencairnya ketika apa? Ketika apa? Lilinnya dibakar, mendapat kalor, lalu lilin yang padat mencair. Gitu. Ada nggak istilahnya yang memadat lagi? Ada? Apa sisa? Daripada mencair. Yang prosesnya ketika kita bakar tadi ya. Kalau meleleh itu kan, kalau sudah meleleh ibu matikan apinya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi lagi? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Setelah apinya ibu matikan, lilin yang meleleh tadi akan ya, kenapa? Kalau yang panas tadi tidak ada lagi, makanya dia akan memadat lagi. Ya. Sepertinya anak ibu sudah paham. Ibu akan memberikan, ini adalah LKPD-nya. Anak ibu setiap kelompok LKPD-nya berbeda-beda. Nanti setelah anak ibu siap, diskusikan ke depan ya. Oke. Ayo kelompok kerjakan bersama-sama. Ayo cocokkan nih gambar ini. Nah, bersama-sama nak ya. Ayo diskusikan. Udah, Nana. Gak usah pakai kapal, langsung dicari yang mana apanya. Ayo dilihat lagi. Ada siap? Ayo kelompok A. Silakan ke depan nak. Ya, silakan ke depan. Sebutkan apa yang nanti temukan tadi. Lalu ayo ke depan nak. Ayo ke depan. Baca soalnya ya, tunggu dulu. Soalnya yang ini enak ya. Ya. Dan kami dari kelompok anak coba ya. Ya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan? Gak ada? Berarti silakan duduk anak ibu. Dan silakan.
yang pinapin. Udah ya, kita siap untuk mulai ya. Tugas yang dikumpulkan untuk minggu depan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ibu-ibu CGP dari SDN 26 Kinadi. Pada pendampingan individu kelima ini, saya selaku pengajar praktik dari Ibu Nur Hidayati, CGP Angkatan 11 dari SDN 26 Kinadi, Kabupaten Pasaman Barat. Pada kegiatan pendampingan individu kelima ini, PP melakukan observasi atau sebagai observer dalam kegiatan yang dilakukan oleh CGP kepada rekan sejawatnya, yaitu pasca observasi. Dalam kegiatan pasca observasi ini, CGP melakukan percakapan berdialog dengan rekan sejawatnya dengan teknik melakukan coaching, yang mana coaching itu adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam melaksanakan program jalan properannya. Dalam hal ini, coaching menjadi sarana untuk memimpin upaya pengembangan pembelajaran yang berpihak kepada murid sekaligus untuk mengembangkan kompetensi diri dari seorang pendidik. Dalam sebagai seorang calon pemimpin pembelajaran, pada kali ini CGP juga dilatih untuk mempraktekkan coachingnya pada kegiatan kunjungan individu kelima ini, yang mana nantinya PP akan menilai kegiatan coaching dalam konteks rangkaian supervisi akademik yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat di sekolahnya. Adapun rubrik penilaian yang ini didasarkan dalam 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam coaching, yaitu dengan prinsip kemitraan yang setara, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam prinsip coaching kemitraan, CGP menetapkan tujuan kepada rekan sejawatnya. Kemudian CGP tidak boleh menggurui atau memberi saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran sebagai berbagi pengalamannya. Kemudian dalam proses kreatif, CGP melakukan percakapan 2 arah antara CGP dengan rekan sejawatnya yang lebih banyak berbicara nantinya. Kemudian dalam teknik coaching itu, CGP mendengarkan atau mengulang kembali, merangkum perkataan dari rekan sejawatnya atau dia bertanya. Kemudian memberikan pertanyaan untuk menggali potensi dari rekan sejawat ini. Kemudian CGP memaksimalkan potensi. Dalam hal ini, CGP melakukan percakapan yang menghasilkan tindak lanjut refleksi nantinya. Tindak lanjut yang konkret, kemudian tindak lanjutnya itu berasal dari rekan sejawat tersebut. Kemudian percakapannya itu ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat oleh CGP ini. Di sini nanti saya akan menilai dengan rentang nilai 1 sampai 4, yaitu ada nilai yang 1 cukup, yang 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Dalam kegiatan pasca observasi nanti, dalam pasca percakapan, CGP menanyakan apa yang sudah baik pada saat mengajar, kemudian menyampaikan catatan hasil observasinya yang bebas dari penilaian atau asumsi, fokus kepada area yang ingin dikembangkan apa gitu. Kemudian dalam kegiatan pasca itu, CGP juga menanyakan apa kegiatan atau strategi yang ingin dikembangkan lagi dalam kegiatan supervisi selanjutnya. Baik Ibu Nur Hidayati, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian satu lagi yang perlu saya ingatkan, dalam kegiatan pasca observasi ini, CGP mencatat hasil lembar pasca observasinya yang sudah di-download dari LMS di aksi nyata modul 2.3. Kemudian
membuat rencana aksi pengembangan diri dan refleksi diri coaching yang sudah ada formatnya di LMS modul 2.3. Selanjutnya kegiatan coaching diserahkan kepada Ibu Nur Hidayati. Kepada Ibu Nur Hidayati, silahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu PP. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, saya CGP Angkatan 11 Pasaman Barat BGP Sumatera Barat. Kali ini saya ditemani oleh salah seorang rekan saya, yaitu Ibu Desi Susanti yang mengajar sebagai guru kelas di SD 26 Kinali. Bagaimana kabarnya Ibu Desi? Baik, alhamdulillah ya. Baik Bu Desi, pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang setelah saya melaksanakan observasi di kelas Bu Desi beberapa hari belakangan ini. Jadi setelah saya melakukan observasi itu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Desi. Salah satunya, ketika saya masuk ke kelas Bu Desi melakukan observasi, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang saya lakukan beberapa hari yang lewat? Perasaan saya waktu itu gimana ya, senang, karena di dalam pembelajaran itu siswa yang antusias dalam melakukan pembelajaran, karena di sana melakukan adanya diskusi, menyajikan video, menyajikan gambar, dan melakukan alat peraga, yaitu sebuah lilin sebagai alat peraganya, itu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Ya, baik Bu Desi, luar biasa. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya Bu Desi ya. Yang kedua, area pengembang kelas atau langkah-langkah tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan pembelajaran itu? Ya. Tentu siswanya paham, karena saya melakukan dalam pembelajaran itu berdasarkan minat dan minat belajarnya, berdasarkan kemampuannya. Misalnya siswa itu suka menggambar, saya sajikan gambar. Kalau suka mendengarkan, saya sajikan video. Kalau dia suka memperagakan sebuah memperagakan itu, saya sajikan sebuah lilin. Baik Bu Desi, pertanyaan kedua ya Bu ya. Kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari sejauh kita melakukan coaching barusan? Saya dari setelah ini saya merasa dalam pembelajaran itu saya memiliki kekurangan dalam pembelajaran, sehingga saya nanti akan memperbaiki, mempraktisikan diri saya dalam untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Bagus, terima kasih Bu Desi. Mudah-mudahan Bu Desi apa yang Bu Desi rencanakan bisa berjalan untuk kedepannya Bu Desi ya. Itulah kegiatan untuk tutup. Baik Ibu Pepi dan rekan saya Ibu Desi, demikianlah acara refleksi diri dari coaching saya, sekalian penutup acara coaching saya pada hari ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengembangan dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sana pembelajaran ini mengelompokkan 3 minat siswa. Yang pertama yaitu visual, auditorik, dan kinestik. Saya membagi kelompok ke dalam ketiga kelompok ini berdasarkan minat dan kemampuan siswa tersebut. Di sana pertama saya membagi kelompok sudah, lalu saya dalam pembelajaran itu menunjukkan sebuah gambar tentang sebuah es krim yang mencair. Siswa itu menyebutkan apa yang terjadi pada gambar ini. Dia menceritakan bahwa es krim itu perubahan wujud zat padat menjadi cair.
Lalu saya menyajikan sebuah video. Sebagian siswa melihatnya yang hobi dengan auditorik, melihat gambar video tersebut. Setelah itu saya selesai menonton videonya, saya mengajukan pertanyaan tentang materi wujud zat benda. Lalu kami melakukan diskusi tanya jawab tentang materi itu. Setelah itu kami melakukan percobaan, yaitu mengenai percobaan sebuah lilin. Kami bakar bersama-sama. Beberapa menit kemudian kami perhatikan apa yang terjadi pada lilin itu. Ternyata sebagian siswa memahami bahwa lilin yang dibakar ini ada perubahan wujud zat, yaitu padat menjadi cair karena ada pengaruh kalor, katanya. Di sanalah sebagian siswa yang antusias dengan pembelajaran yang saya lakukan itu. Saya merasa puas dengan pembelajaran yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Luar biasa ya Bu Desi. Saya senang mendengarnya. Selanjutnya, ketika pembelajaran itu apa kendala Ibu temukan dalam proses pembelajaran? Oh iya, kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran itu mungkin kendala ini pasti terjadi pada pembelajaran sebelumnya, karena ada 1-3 orang siswa saya yang belum bisa membaca. Ketika pembagian LKPD dia kurang memahami apa yang akan dibuatnya, sementara mereka itu tidak bisa membaca. Kalau masalah pembelajaran mungkin dia mengerti apa yang dimaksud dengan wujud zat, benda, dan contohnya sudah, tapi cuma ketika saya memberikan LKPD, dia sulit untuk menuangkan isi pikiran dia ke dalam bentuk tulisan. Bagaimana dia tidak bisa membaca. Itu saja, Bu. Ya, baik Bu Desi. Kira-kira dengan kendala beberapa siswa yang Ibu Desi ceritakan tadi, kira-kira bagaimana Ibu Desi mengatasi permasalahan itu untuk pembelajaran berikutnya? Masalah mungkin saya untuk kedepannya akan memfokuskan kepada anak yang belum bisa membaca ini. Pertama, saya akan melakukan jam tambahan untuk siswa yang tidak bisa membaca tadi setelah jam pulang sekolah, sehingga dengan demikian saya berharap siswa ini bisa untuk lebih baik ke depannya, setidaknya untuk kenaikan kelas nanti dia bisa membaca. Luar biasa Bu Desi, hebat. Mudah-mudahan Bu Desi bisa menjadi seorang guru yang diimpikan, yang dirindukan oleh siswanya di kelas ya. Pertanyaan terakhir Bu Desi, kira-kira dengan rencana yang Bu Desi akan lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira kapan akan Bu Desi terapkan? Ya, secepatnya saya akan diterapkan rencana seperti itu, Bu. Ya, secepatnya ya. Baik Bu Desi, sampai di sini rangkaian langkah-langkah pasca observasi kita. Mudah-mudahan Bu Desi berhasil untuk kedepannya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu Desi. Baik, demikianlah video pasca observasi dari saya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.